وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab tolak. Yang pertama, poin 559, dasar pokok dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hai Nabi, ya, apabila kamu menceraikan istri semua, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Ya, jadi seorang wanita kalau emang dicerai, maka ya silakan dicerai dengan baik, dan seorang wanita yang sudah dicerai maka harus menghadapi masa iddahnya. Poin 560 mengenai perceraian wanita pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nah, maka Umar menanyakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, muruhu falyuraji'ha, perintahkan dia untuk merujuk istrinya. Jadi kalau kita masih ingat pelajaran yang lalu, yaitu wanita itu tidak boleh diceraikan dalam kondisi haid, satu. Kemudian nggak boleh diceraikan pada masa suci setelah digauli. Jadi nggak haid nih, misal ini bulan apa? Oktober ini dia udah selesai nih haid yang sebelumnya kan September ya. Haid September udah selesai nih. Nah, masuk Oktober dia suci nih. Terus di Oktober ini digauli, maka harusnya dia haid lagi nanti November. Kok sebelum November udah dicerai di posisi dia suci tapi sudah digauli? Ini nggak boleh juga. Jadi dua kondisi wanita nggak boleh dicerai, dalam kondisi dia lagi haid, atau yang kedua di masa suci. Nah, kemudian digauli kok terus dicerai, nggak boleh. Lah bolehnya gimana? Kalau emang niat mencerai, ya tunggu sampai datang haid berikutnya. Nah, nanti pas masa haid berikutnya ini, nah, silakan dicerai. Jangan digauli. Ngomong cerai, digauli. Gitu kan. Nah, begitu kemudian dikatakan cerai, nah maka masa iddah terjadi. Nah, maka yang terjadi pada Ibnu Umar adalah waktu dicerai itu istrinya haid. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, perintahkan pada dia untuk merujuknya. Summal yatrukha hatta tathur. Kemudian ya tahan dia sampai dia suci, ditahan. Nanti jangan kemudian dicerai, tetap diopeni di sebagai suami istri. Summa tahido, kemudian datang haid dia, summa tathur, kemudian suci, ya summa insa amsik ba'dahu wa insa atolik qabla ayyamassa. Ya, kalau dia mau, nah silakan dicerai di periode haid berikutnya, atau kalau dia nggak mau ya silakan dipegang, atau kalau nggak jadi silakan dipegang lagi. Batil kal iddah allati amarallahu an tudliqa laha an-nisa. Maka itu adalah iddah yang Allah perintahkan ya, ketika kalian mencerai seorang wanita. Dan dalam riwayat lain disebutkan muruhu faliraji'uha summal yutallikha tohiron au hamilan. Nah, dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain dikatakan perintahkan dia untuk mengembalikan atau rujuk dengan istrinya yang haid tadi, yang dicerai, kata cerainya itu jadi batal gitu kan, maka dirujuk, kemudian tunggu sampai suci ya, kemudian tolaklah, silakan ceraikan saat suci atau hamil. Jadi mencerai istri dalam kondisi hamil itu boleh ya. Hadis ini merupakan dalil bahwa seorang suami tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid atau waktu suci, namun ia telah dicampuri, kecuali jika telah jelas bahwa istrinya hamil. Oh, pas masa suci ini, ya toh, jadi kan ini pas haid, dicerai, nggak boleh. Kemudian masa suci nih, di sini, digauli gitu kan. Nah, digauli ternyata si istri ini, ya tetap marahan nih suami istri, tapi ya digauli, itu adalah istrinya yang manut baik gitu kan. Nah, terus posisi misal 2 bulan atau 2 bulan. Minggu kedua bulan ini Oktober, ya, terus dia cek kehamilan, ternyata hamil. Begitu fix hamil, maka suami ini tetap mencerai di bulan Oktober, boleh cerai, boleh. Nah, cuman iddahnya nih, orang hamil ini iddahnya sampai dia melahirkan. Nanti ada. Poin yang ke-561, tolak bisa jatuh dengan lafadz apapun yang menunjukkan kepadanya. Pada tolak gitu. Yaitu lafadz yang jelas, yang tidak mengandung makna lain kecuali tolak. Seperti lafadz tolak atau perpecahan kata tolak itu dan kata yang semisalnya. Atau yang kedua dengan kinayah atau kiasan yang diniatkan sebagai tolak menunjukkan pada maksud tersebut. Contoh yang pertama, gue tak cerai gitu. Itu jelas clear. Gue tak pisah, itu jelas clear. Nah, atau yang kedua, pulang kamu ke tempat bapakmu. Kalau kayak gini ya toh, maka perlu dikelirkan. Ini maksudnya cerai Mas. Kalau dia bilang iya gitu kan, nanti dicerai. Ya. Jadi bisa bermakna
serius, bisa bermakna kiasan. Yang mana semua maknanya kembali kepada tolak, maka itu adalah tolak. Poin 562, tolak bisa jatuh. Satu, secara langsung cerai, langsung jatuh. Yang kedua, atau dengan syarat seperti perkataan jika datang waktu begini dan begitu maka engkau aku cerai. Maka jika datang sesuatu yang disyaratkan itu berarti tolak telah jatuh. Jadi yang pernah saya contohkan ya toh. Misal seorang suami ngomong sama istrinya, aku seneng lihat kamu pakai baju merah. Atau aku benci lihat kamu pakai baju merah. Pokoknya kalau kamu benar-benar pakai baju merah, jatuh talak satu kepadamu. Istrinya ya nekat kok kelabi abang gitu kan. Akhirnya yang terjadi ya cerai. Makanya kalau saya lebih condong yang kedua ini, seorang laki-laki nggak usah banyak membuat syarat lah. Karena kebanyakan syarat itu terus lupa. Gitu. Sekarang di negara kita lah, aturan itu kan banyak banget. Nggak ada saya rasa satu pejabat pun yang hafal undang-undang tentang yang mereka bikin. Gitu. Nggak ada. Karena itu banyak banget itu. Ya, mau aturan apa aja, ya kan idealnya memang negara itu penuh aturan. Tapi kalau aturannya itu banyak ya susah kita memahaminya. Ya. Aturan soal kendaraan ada, soal jalan raya ada, soal pendidikan ada, soal ini semua ada aturannya. Ya, pasti nggak ada yang hafal toh. Makanya di rumah tangga nggak usah lah terlalu banyak bikin syarat ini itu ini itu. Kamu kalau goreng tempe gosong cerai, kalau kamu ini cerai nggak usah. Ya, sabarin aja. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.